membahas persiapan untuk pembentukan panitia untuk pelaksanaan Musda 11 Golkar Belu. Jadwalnya kami masih menunggu dari provinsi, dari DPD 1. Awalnya semua komcat yang punya hak suara, 12 orang, itu mereka membuat pernyataan secara tertulis untuk tetap mendukung Pak Ketua yang ada, Ganesh Jeffrey-Nhat. Tetapi karena beliau itu sudah 2 periode, ADART, Partai Golkar, itu tidak boleh lagi, kecuali dalam hal-hal diskresi. Untuk memenuhi itu, selain lampiran daripada pernyataan tertulis dari 12 komcat yang punya hak suara, itu juga kita menyampaikan alasan-alasan tertentu mengajukan permohonan diskresi ke DPD 1 Golkar. Terus ya, karena jawaban atas diskresi itu adalah kewenangan DPP Golkar Pusat, sehingga DPD 1 meneruskan keputusan. Jawabannya waktu itu ada 5 kabupaten yang mengajukan diskresi: Belu, Malaka, Rotendao, Flores Timur, dan Ngada. Tetapi jawabannya bahwa 3 itu ditolak, 2 yang dikabulkan, yaitu Rotendao dan Malaka. Itu mereka boleh mencalonkan diri lagi menjadi ketua untuk periode yang ketiga. Dan Belu, Flores Timur, dan Ngada ditolak. Jadi mereka tidak berhak untuk maju dan mencalonkan diri sebagai calon ketua. Sehingga dari situ ya kami yang kader-kader yang memenuhi persyaratan ini, kami juga mau mencalonkan diri. Itu menurut wacana ini karena kami belum ada penetapan dan juga kami masih ada penyusun tata cara pencalonan ini. Tapi yang memenuhi syarat itu lumayan, ada sekitar 4 atau 5 orang. Antara lain saya, Pak Rovinus Manek, Pak Alex Kurila. Ini dia sudah belasan tahun menjabat di Golkar ini. Terus ada beberapa komcat, termasuk komcat kota. Pada hari ini mungkin akan tambah lagi karena kami untuk saat ini sesuai dengan ADART dan Juklak 02 Partai Golkar itu kami memenuhi syarat dalam perjalanan dari provinsi menurunkan calon anggota fraksi wakil ketua Komisi 5 DPR provinsi, Pak Agustinus Merana. Dia pertama ADART karena harus ada 5 tahun, 1 periode dulu menjadi pengurus. Dan yang dijuklak daripada ADART itu salah satu poinnya bahwa dia harus ber-KTP di kabupaten yang dia mau mencalonkan. Dia KTP Kupang, dia memenuhi syarat, tapi untuk domisili, keterangan domisili dia tidak memenuhi syarat. Sehingga kami mengusulkan kalau memang begitu berarti dia harus mengajukan diskresi. Tidak bisa dari provinsi langsung turunkan begitu. Karena tidak memenuhi syarat, dia pengurusnya di DPD 1 provinsi. Hanya dia turunkan ke sini, ya salah satu persyaratan kan tidak memenuhi karena domisili. Nah ini yang hasil rapat ini akan disampaikan ke ketua lagi Pak Epi dalam hal ini untuk disampaikan lagi ke provinsi. Kesepakatannya hasil untuk rapat hari ini akan dibawa ke provinsi, termasuk masukan mengenai utusan dari provinsi yang salah satu periode ini tidak dipenuhi. Ya, memang yang lalu kami rapat di sini semua komcat itu membuat pernyataan itu mendukung Pak Epi dan menolak pencalonnya beliau. Tapi karena jawaban permohonan diskresi ini hasilnya bahwa tidak mengakomodir, ya terpaksa ya kami harus maju bebas. Ini betul sekali dan perkiraan kami itu karena ini partai politik naik. Partai politik ini kan bukan hanya dari bawah ke atas, tapi dari atas kalau bilang ya kita mau bagaimana. Dan kami prinsipnya siapapun yang terpilih kami siap mendukung.